Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jamaah sekalian, teman-teman yang menyaksikan secara langsung ataupun menyaksikan di YouTube dan Facebook. Selamat datang di acara kajian Kitab Riyadhus Shalihin setiap Rabu malam bersama Ustadz Munir. Alhamdulillah sudah hadir di depan kita semua Ustadz Munir. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Baik ya Ustadz ya. Baik. Kita hari ini masuk pada bahasan bab yang ke-42 ya Ustadz ya. Setelah bab 40 dan 41 kita bahas mengenai menyambung silaturahim dan berbuat baik kepada orang tua. Kemudian larangan untuk mendurhakai kedua orang tua. Nah sekarang bab 42 ini kita bahas lebih banyak tentang bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua kalau orang tua sudah meninggal dunia ya Ustaz ya. Termasuk bagaimana cara kita untuk berbakti kepada saudara-saudaranya atau teman-teman atau kerabat dari orang tua kita. Jadi segala hal terkait dengan orang tua, kalaupun sudah tidak ada, berarti kita harus tetap menyambung silaturahim dengan sahabat-sahabatnya. Begitu ya Ustaz? Betul sekali. Nah, Ustaz bisa lanjutkan untuk pembahasan bab yang ke-42 ini. Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jadi bab yang ke-42 ini melanjutkan bab-bab sebelumnya, masih terkait dengan perilaku, tata krama, hubungan kita dengan orang tua, hubungan dengan kerabat. Inilah indahnya ajaran Islam. Di semuanya diatur. Ya, bagaimana kita memperlakukan orang tua, bagaimana kita memperlakukan kerabat, bahkan setelah atau sekalipun orang tua kita sudah meninggal. Jadi ada aturannya. Bagaimana kita sebagai anak bisa tetap berbuat baik kepada orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita, sekalipun orang tua kita sudah tidak ada. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna abarrul birri an yasilar rajulu wudda abihi. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kebajikan, termasuk bagian dari birrul walidain, ya, berbaktinya anak kepada orang tuanya, adalah seorang laki-laki atau seorang anak mau menyambung persaudaraan, silaturahim dengan orang-orang yang dekat dengan bapaknya, kerabatnya, teman-temannya, koleganya, ya, bapaknya. Ini kata Nabi SAW bagian dari perbuatan yang baik, bagian dari birrul walidain, yaitu kita menjaga hubungan baik, silaturahim dengan teman-teman, kerabat, saudara, bapak kita, orang tua kita. Nah, dulu teman-teman bapak kita siapa? Kerabat-kerabatnya siapa? Teman ngajinya siapa dulu? Gitu ya.
Ini ya teman-teman yang baik ya, teman-teman dalam Kebaikan. kebaikan. Kita sebagai anak tetap menyambung. Nah inilah indahnya ajaran Islam. agama Islam. Ya. Jadi kita teruskan hubungan orang tua kita itu. Ya. Tentunya tidak harus menunggu orang tua kita meninggal ya. Ya. Kalau orang tua kita punya teman-teman baik, punya sahabat, punya kerabat, kita sebagai anak harus juga berbuat baik kepada orang tua, teman-teman orang tua kita. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi teman-teman orang tua kita itu, teman kerja, teman apa saja, telah memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita. Memberikan kesenangan, atau mungkin menolong orang tua kita, membantu orang tua kita. Dan itu pasti berdampak kepada kita anak-anaknya. Maka sebagai bentuk terima kasih, sebagai bentuk syukur kita, maka kita tetap menyambung hubungan baik dengan orang-orang dekat bapak ibu kita. Ya, kita jaga sopan santun kita. Kita anggap mereka juga seperti seolah-olah seperti orang tua kita. Ya, jadi siapapun yang ada hubungan baik dengan bapak ibu kita, kita sebagai anak ada tugas untuk berbuat baik kepada mereka. Nah, dan yang dipraktekkan oleh Ibnu Umar, ya. Jadi Ibnu Umar meriwayatkan sabda Nabi ini, dan beliau Ibnu Umar itu terkenal sahabat ya. Padahal beliau masuk Islam ketika masih kecil ya. Perang Badar itu umurnya baru 13 tahun gitu ya. Masih anak-anak. Tapi pengetahuannya luar biasa. Hadis yang diriwayatkan banyak sekali, di antaranya hadis tentang ini. Dan beliau terkenal sekali mengikuti sunnah Nabi. Sampai Nabi lewat mana, perilaku-perilaku Nabi itu diikuti semua. Nabi pernah melakukan apa, itu dijaga, diikuti oleh Ibnu Umar. Dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain diceritakan, ini ceritanya panjang, saya baca terjemahnya. Dari Abdullah bin Dinar, ini yang menceritakan Abdullah bin Dinar. Dari Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Dinar dapat cerita dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berarti anaknya Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis tadi sebelumnya. Bahwa ada seorang Badui yang dia temui di sebuah jalan di kota Mekah. Jadi ada orang Badui ditemui atau ketemu dengan Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar di Mekah. Lalu Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepadanya. Ini orang Badui nih, orang kampung. Ibnu Umar mengucapkan salam kepadanya. Tidak cukup memberi salam saja, tetapi kemudian mengajaknya untuk naik ke keledainya, ke kendaraannya. Dihormati. Jadi orang Badui ini kebetulan jalan kaki. Dipersilahkan menaiki keledai. Kalau zaman dulu keledai. Kalau zaman sekarang? Honda Jazz. Selain Honda Jazz, Subaru lah gitu ya. Atau ya Fortuner kayak apa gitu ya. Honda Jazz ya. Kemudian tidak berhenti di situ, bahkan sorbannya Ibnu Umar diberikan kepada Badui tadi, dipakaikan ke kepalanya, Masya Allah. Ini bentuk apa? Penghormatan. Ucapkan salam, dinaikkan ke keledainya, dikasih sorban. Berarti nggak pakai sorban.
Surban kan penahan panas segala macam. Dihormati benar sama Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Dinar bercerita, maka kami katakan kepada Ibnu Umar, tanya atau menyampaikan sesuatu, semoga Allah senantiasa memberkahimu atau memperbaikimu. Sesungguhnya orang itu adalah orang Badui. Dan orang Badui itu senang sekali kalau diberikan sesuatu meskipun hanya sedikit. Di orang kampung ke kota, dihormati, dikasih sesuatu itu senang sekali. Bisa jadi pakai surban dan lain sebagainya, itu sesuatu yang jarang dilakukan dan mahal bagi dia. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, sesungguhnya ayah orang ini, perhatikan, ayah orang Badui ini adalah sahabat baik Umar bin Khattab. Dan sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik bentuk kebajikan atau berbakti kedua orang tua adalah menyambungkan tali persaudaraan dengan sahabat baik ayahnya. Perhatikan baik-baik ini. Padahal Badui ini bukan sahabatnya Umar. Berarti ini antar anak. Antar anak. Tetap disambung. Bapaknya Badui ini dulu bersahabat dengan Umar. Bisa jadi sudah nggak ada. Sudah sama-sama wafat. Tapi Ibnu Umar, Masya Allah, berarti dia nginget-nginget ya. Sampai sejauh itu pengetahuan Ibnu Umar, dia tahu anak teman bapaknya. Ya. Bapaknya punya teman dan punya anak, dia tahu. Dan kemudian disambung silaturahimnya. Persaudaraannya dihormati, dihargai. Dalam rangka apa? Menjalankan perintah Nabi SAW untuk berbuat baik kepada orang-orang yang dulu menjadi orang dekat bapaknya. Ini antar anak. Antar anak aja. Begitu mulianya, ya, begitu hebatnya ajaran Islam itu. Jadi yang kita sambung itu bukan kerabat saja, tetapi kenalan sahabat orang tua kita, bahkan sampai anak-anak mereka. Ini bagian dari birrul walidain. Ya, jangan kemudian putus semua. Ini ajaran ini kalau dipraktekkan luar biasa. Jadi kita cari teman bapak kita cari anak-anaknya, dan kemudian kita sambung. Dalam riwayat lain dari Ibnu Dinar, dari Ibnu Umar, bahwasanya jika Ibnu Umar pergi ke Mekah, ini versi lain, selalu membawa keledai untuk bersantai. Jika dia merasa bosan naik onta, ini ontanya ada loh. Dan bosen dong, Fortuner terus. Sekali pakai jazz gitu ya. Dan dia biasa memakai sorban di kepalanya. Pakai baju yang rapi. Suatu hari, pada saat dia sedang mengendarai keledai itu, tiba-tiba ada seorang Badui melintas. Maka Ibnu Umar pun bertanya, bukankah kau Fulan bin Fulan? Ibnu Umar masih tahu. Kamu anaknya ini ya? Kamu namanya ini anaknya dia ya? Dijawab benar. Kemudian Ibnu Umar memberinya keledai. Masya Allah. Keledainya dikasih. Mar, motornya kasih, Mar. Ya. Dan mengatakan, naikilah keledai ini. Selain itu Ibnu Umar juga memberinya surban. Kemudian berkata, tutuplah kepalamu dengan surban ini. Panas di sana. Di surban itu sangat berharga. Di Mekah sana. Masya Allah. Jadi salah satu caranya adalah dengan
memberikan hadiah. Bantuan, pemberian. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang dulu dekat sama bapak ibu kita, bahkan kepada anak-anak mereka. Tetap kita sambung. Inilah indahnya ajaran Islam. Dan ini dikaitkan dengan birrul walidain. Berbuat baik pada orang tua itu. Jadi tidak hanya menghormati orang tua kita sendiri. Taat, tunduk pada orang tua kita sendiri. Tetapi menghormati, memuliakan teman-teman orang tua kita. Bahkan anak-anak mereka. Tetap disambung. Salah satu yang dilakukan oleh Ibnu Umar adalah dengan memberikan hadiah. Ya, apapun bentuknya. Ya, kenapa? Karena mengamalkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabatnya mengatakan, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepadamu, didoakan. Engkau sudah memberikan kepada orang Badui ini seekor keledai yang biasa engkau gunakan untuk bersantai dan sebuah surban yang biasa engkau pakai di kepalamu. Diberikan demi menyambung apa? Karena ini bagian dari birrul walidain. Ya, bagian dari memuliakan orang tua itu dengan memuliakan sahabatnya, bahkan anak-anak sahabatnya. Maka Ibnu Umar pun menjawab, sesungguhnya aku pernah mendengar sabda Rasulullah SAW tadi sama. Sesungguhnya sebaik-baik kebajikan itu adalah tindakan seseorang yang menyambung tali persaudaraan dengan sahabat baik ayahnya sepeninggal ayahnya. Dan sesungguhnya ayah orang ini adalah sahabat Umar, sahabat ayahku. Masya Allah, hadis riwayat Muslim. Jadi luar biasa. Ya, Masya Allah. Tapi Ustadz, saya tadi terpikir supaya ajaran ini terlaksana kan orang tua misalkan harus juga memberitahu ke anaknya juga, Ustadz. Itu bagaimana orang-orang zaman dahulu atau para sahabat Nabi itu memperkenalkan, ini loh teman-teman ayah. Nanti kalau ayah sudah nggak ada, kamu kesini ya, kamu minta ini atau kamu ngasih ke dia atau gimana. Jadi kalau pergaulan zaman sekarang, mohon maaf tuh, kadang ayahnya kerja apa, anaknya nggak tahu, gitu kan. Itu gimana? Disinilah menunjukkan kedekatan seorang ayah dengan anak-anaknya. Kedekatan contohnya Umar dengan Ibnu Umar. Sekalipun beliau ini pemimpin, ya presiden, khalifah. Sekalipun beliau ini panglima perang, ya sibukannya luar biasa. Itu tetap dalam momen-momen tertentu mengajak melibatkan anaknya. Misalnya ketika berkunjung silaturahim ke siapa, diajak anaknya. Sehingga tanpa dikasih tahu, dengan sendirinya dia tahu, oh ini teman bapak-bapak saya. Atau misalnya teman-teman itu lagi berkunjung ke rumahnya, anaknya dilibatkan, diperkenalkan. Ya. Jadi dengan sendirinya anak ini tahu sahabat-sahabat bapaknya. Bahkan sampai tahu anak-anaknya. Kenapa? Karena anak dilibatkan oleh orang tua, diajak oleh orang tua dalam pergaulan sehari-hari. Jadi ini pelajaran bagi kita. Penting sekali kita juga mengajak anak-anak kita untuk ketemu silaturahim dengan sahabat-sahabat kita. Saling mengenalkan. Berarti sejak zaman dulu namanya silaturahim, memperkenalkan anak, ini anak saya nih dengan anak-anak yang lain, itu sudah biasa. Yang sekarang ini kebiasaan ini mulai terkikis. Asik dengan gamenya, gadgetnya. Orang tua juga sibuk juga dengan HP-nya, sama-sama sibuk. Ya. Jadi ini juga jadi pelajaran bagi kita bagaimana kita juga memperkenalkan ke anak-anak kita. Ini teman-teman bapak, ini teman-teman ibu. Itu anak-anaknya. Asik kan? Makanya pertemuan-pertemuan itu penting. Ya. Jadi jangan sampai nggak tahu itu anaknya siapa. Ternyata anak teman.
Ya enggak? Penting menunjukkan ini anak-anak saya ini Salim sama Om. Wah, ini Om Agung, Salim ini. Pasti oh iya Om Agung. Paling gampang ingetnya kan. Iya. Salim sama Iya, Om Ganteng. Om Ganteng gitu ya. Pokoknya kalau iya, penting ya memperkenalkan anak-anak kita ke sahabat kita. Oh ini anaknya Om Agung gitu. Oh ini anaknya Om Khalili. Jadi Saling biar mengenalkan. ya sepeninggal kita mereka masih bersahabat, masih saling memberi hadiah, bro. Sebagaimana yang dilakukan. Tapi ini dari contoh tadi, Ustaz, sepertinya hadiahnya agak mahal kan? Ada nggak contoh, ya kan? Kalau ngasih keledai, ngasih motor gitu kan? Apalagi kalau Ya, sahabatnya itu apa public figure kan banyak sahabatnya bisa. Nah, Itu itu ada ada nggak, Ustaz, contoh-contoh ada- yang kan lebih di sini ringan ada gitu? keledai, ada sorban. Kalau Anda milih sorban ya Ya nggak maksud masalah. dikasih sorban aja. Ya, sorban di sini nggak mesti harus sorban. Sorban di sini malah nggak dipakai. Kasih topi, Peci rajut, iya. ya kan? Atau masakan kalau Ya, misalkan traktir. traktir. Ajak makan atau undang. Tidak mesti harus di jalan kan. Ya, ini Kumpulin itu ya. contohnya ketemu di jalan. Iya, ini sekarang hanya sekedar contoh. Undang makan, ajak reuni. Oh ini teman-teman Bapak. Untuk menyambung itu. Masya Allah. Itu ya, jadi buat yang bapaknya sudah meninggal berarti mulai inget-inget dulu pernah dikenalin nggak ya? Kadang Makanya sebelum meninggal ingetin anak-anaknya nih. Ya. Nah, itu salah satu tanda anak itu baik, anak soleh. Jangan cuek. Ini urusan orang tua ini, ngapain anak-anak ikut nih? Ya kalau memang ada urusan penting rahasia ya nggak masalah. Tapi tunjukkan ini teman-teman baik bapak ini. Ya, penting itu. Itu ajaran dan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenalkan. Jadi jangan sampai kita nggak tahu teman-teman bapak kita. Ya, jadi justru kita diperintahkan untuk mengakrabkan anak kita dengan anak-anak sahabat. Ya, sama-sama Muslim sama ini. Jadi kan, itu. termasuk ke teman-teman ibu juga, Ustaz. Iya. Kan orang tua kita. Tentu ya kalau berlawanan jenis ada batasan-batasan. Kalau kebetulan teman anak ibu kita sama-sama lakinya atau sama perempuannya kan ya bisa. Tetap hubungan baik, kita tahu nggak ada masalah. Oh ini anaknya ini, anak ini. Kan berbuat baik, ngasih hadiah, ngasih ini nggak ada masalah. Tetap kita jaga. Mau dengan laki-laki, mau dengan perempuan, kita kan tetap harus menjaga hubungan baik kan. Cuman tentu kalau lawan jenis kan ada aturan-aturan tertentu yang harus kita taati. Kalau sesama laki atau sesama perempuan kan bisa lebih akrab. Gitu. Kalau beda jenis mungkin berjodoh. Ah, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Jodohin aja. Tapi Rasulullah juga pernah ngasih pemberian ke teman-teman istrinya Khadijah ya, Ustaz ya? Ya, makanya sampai seperti itu menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang dekat dengan keluarga kita. Tidak hanya bapak ibu kita. Bahkan kalau misalnya ada istrinya yang sudah meninggal. Sebagai bentuk bakti. Mengingat-ingat kebaikan istri kita. Ya. Ini juga bagian dari ajaran Islam. Berbuat baik kepada teman-temannya istri itu juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan istri pertama Rasulullah SAW adalah ibunda Khadijah. Nah ini hadis ini diriwayatkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi ceritanya begini. Diceritain nggak ini? Ini hadisnya ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku tidak merasa cemburu terhadap salah seorang dari istri-istri Nabi SAW seperti kecemburuanku kepada Khadijah.
Jadi istri Rasulullah yang paling dicemburui sama Aisyah itu siapa? Khadijah. Padahal beliau dakwah. Padahal Aisyah juga nggak pernah Nggak ketemu. Makanya dikatakan oleh Aisyah, padahal aku sama sekali belum pernah melihatnya secara langsung. Tetapi Nabi seringkali menyebut-nyebutnya. Dan seringkali beliau menyembelih motong kambing. Menyembelih kambing kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian untuk selanjutnya dikirimkan kepada sahabat-sahabat baik Khadijah. Sahabatnya loh ini. Bukan saudara gitu, teman-teman bergaulnya siapa. Jadi ini juga penting kita tahu ya. Rasulullah tahu, sahabat istrinya siapa itu tahu. Tahu teman nongkrongnya. Teman nongkrongnya tahu. Kalau Mas Agung tahu, teman dekat istri. Sama teman dekat saya juga. Oh gitu. Satu SMA. Oh, gitu. Satu angkatan. Satu kelas. Iya. Kan teman-teman kerjanya sekarang atau teman-teman ya. Jadi di sini apa? Penting kita mengetahui teman-teman istri kita. Teman baiknya siapa saja gitu. Rasulullah tahu teman baiknya Khadijah. Ya. Sehingga aku sering berkata kepada beliau, Aisyah ini cemburunya kepada Khadijah. Sepertinya di dunia ini tidak ada wanita lain selain Khadijah. Sampai begitu. Saking cintanya Rasulullah pada Khadijah. Sudah wafat pun menjadikan Aisyah cemburu. Karena apa? Karena Rasulullah masih sering menyebut-nyebut dan memotong kambing, memberikannya kepada sahabat-sahabat Khadijah. Ngirim makanan ke sahabat-sahabatnya Khadijah. Nah, kemudian beliau pun mengatakan, sesungguhnya Khadijah itu begini dan begitu, dan dengannya aku dikaruniai anak. Jadi bukan hanya Khadijah itu sebagai istri pertama saja. Ya, tapi disebutkan kebaikan-kebaikannya. Nggak perlu kita nyebut kekurangan. Ya. Jadi ini contoh dari Rasulullah SAW. Yang salah satu yang membuat cinta Rasulullah itu semakin berat, semakin apa? Sangat pada Khadijah itu, salah satunya Rasul dapat karunia anak, dapat Fatimah dan lain sebagainya itu dari Khadijah. Jadi memang dari semenjak dulu anak itu sangat-sangat mengikat. Ya. Anak itu sebuah anak dengan bapak atau dengan ibu itu hubungan yang susah susah diapain? Nggak bisa susah diputus. Ya, nggak bisa diungkapkan, nggak bisa. Dan itu hubungan yang sudah Allah ciptakan sebenarnya. Jadi salah satu yang bikin Rasulullah sangat-sangat menghargai Khadijah itu apa? Karena anak-anak Rasulullah itu dari rahim Khadijah. Gitu. Udah nggak ada yang bisa, karena karunia anak itu luar biasa. Jadi sehingga ya udah Rasulullah udah cinta sama dia, semakin cinta lagi gitu. Jadi hubungan yang luar biasa. Ya. Gitu. Kemudian dalam riwayat disebutkan bila beliau menyembelih kambing, beliau memberikan kepada teman-teman Khadijah secukupnya. Bahkan dalam riwayat lain, ya, dalam riwayat lain Aisyah berkata, Halah binti Khuwailid, saudara perempuan Khadijah, pernah meminta izin kepada Rasulullah SAW. Maka beliau teringat tata cara Khadijah meminta izin. Maka beliau pun terharu dan bersabda, Ya Allah, ini adalah Halah binti Khuwailid. Jadi
ingat adiknya, ingat saudaranya Khadijah, dia kemudian Rasulullah terbayang sama Khadijah. Oh, dulu Ibunda Khadijah kalau meminta izin kepada Rasulullah begini. Dan itu diikuti oleh Halah. Kalau permisi atau minta izinnya Khadijah seperti itu diikuti. Akhirnya Rasulullah ingat terhadap Khadijah. Jadi Masya Allah. Ini cara berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal. Baik itu istri ataupun orang tua kita. Yaitu dengan menyambung silaturahim, menyambung hubungan dengan teman-temannya, bahkan anak-anak dari teman-temannya itu. Gitu Mas Agus. Masih satu lagi terkait dengan birrul walidain terhadap orang yang sudah meninggal itu apa saja? Selain tadi. Masih ada? Oh, masih ada. Ya, 5. Jadi dijelaskan di sini. 5 aja nih, 1, 2-nya. Ya. Masih ada 5. Dijelaskan nggak? Gimana pemirsa? Pemirsa, masih ada waktu? Iya. Berapa jam? 4 jam lagi. Sudah berapa menit kita? Ya, kurang lebih 5 menit ya. 5 menit lagi. Sagu. Kewajiban terhadap menyambung silaturahim dalam bentuk 5 ini. Kepada Bukan. orang Ini lebih kepada apa saja yang harus ngerti kita nih 5-nya 5 apa Iya. nih? Lebih jelasnya dibaca. Ya. 5 hal yang wajib kalian tahu. Ya. An Abi Usaid bidhammil hamzati wa fathis sin Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajulun min Bani Salamah. Faqala ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un aburruhuma bihi ba'da mautihima. Faqala na'am as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa inqadu ahdihima min ba'dihima wa silatur rahimil lati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Nah, itulah 5. Rawahu Abu Dawud. Silakan Pak Agung diterjemahkan. Kenapa saya? Udah tahu ya, jadi ya 5 ya. Itulah. Ya. Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu an, dia menceritakan ketika kami sedang duduk-duduk. Kongko-kongko. Ya, para sahabat duduknya sama Rasulullah. Kalau kita di sini sama Pak Agung, penerus perjuangan Rasulullah. Amin. Ya. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba beliau didatangi seorang dari Bani Salamah dan bertanya, "Ya Rasulullah, masih adakah kebaikan yang bisa aku kerjakan untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia?" Berarti orang tuanya sudah meninggal dunia. Makanya jangan menunggu orang tua meninggal dunia baru nyesal. Ya. Jadi berbuat baik, berbakti itu yang paling utama ya ketika masih hidup. Walaupun sesudah meninggal tetap kita bisa berbakti. Tapi kalau orang tua sudah meninggal kan nggak bisa doain kita kan. Malah butuh doa anaknya kita. Makanya mumpung masih hidup, ciumlah tangan orang tuamu. Ya, mintalah doa sebanyak-banyaknya. Minta ridhonya, minta pangestunya. Ya. Minta apa lagi? Uang jajan. Iya, jangan ketika mau minta uang jajan, ketika minta ini ngerayu-ngerayunya luar biasa. Tapi nggak pernah minta doa. Ya, keramat ya orang tua itu ya. Orang tua itu keramat. Makanya mumpung masih hidup, kesempatan itu. Ya.
Jagain itu, terutama ibumu, baru bapakmu nomor 4 gak apa-apa. Ya karena faktanya yang ngelahirin dia, Ibu. yang ngandung dulu ya. Yang ngandung dia, ngelahirin dia, yang nyusuin dia, yang ngerawat, iya. Ya makanya bapak jadi nomor 4, nggak ada masalah. Tapi tetap harus dihormati. Karena nggak ada Anda, iya. Kalau nggak ada bapak, nggak ada kamu. Ya. Makanya hubungan orang tua dengan anak itu bukan hati, ini nggak bisa diputus. Makanya orang Arab itu bilang, anak-anakku itu adalah hatiku atau jantungku yang berjalan. Gitu. Betul nggak? Betul nggak Pak Haji? Jadi anak-anak itu seperti jantung kita berjalan. Ya. Jadi kalau anak-anak begini begitu tuh yang langsung tersentuh hati kita kan. Walaupun anak itu nggak ngerasain gitu ya. Walaupun nggak ditunjukin gitu ya. Betul nggak Pak ya? Ya. Jadi kalau anaknya begini tuh begitu, langsung pasti orang tua tuh mikir deg-degan. Kadang ada orang tiba-tiba sakit itu, kenapa? Mikirin anaknya begini. Ada orang tua cerah, ceria gitu. Oh ternyata anaknya membahagiakan. Makanya qurrata a'yun. Gitu. Ya Rasulullah, masih adakah kebaikan yang bisa aku kerjakan untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal? Aduh, agak telat ini ya. Jangan nunggu, sekali lagi jangan tunggu mereka meninggal. Ya, kalau sudah meninggal berarti ini sekarang solusinya. Beliau menjawab, masih. Berarti kita masih bisa berbakti kepada orang tua kita. Ya, nggak ada istilah terlambat gitu ya. Ya. Yaitu pertama, mendoakan keduanya. Ya Allah, sayangi mereka, lapangkan kuburnya. Kirim Al-Fatihah, kirim Yasin, bacaan-bacaan Al-Quran ya. Itu pertama. Kedua, istighfar untuk keduanya. Memintakan ampun. Masya Allah. Orang tua kita itu, cara kita menjunjung tinggi orang tua kita, meninggikan derajatnya di sisi Allah itu seorang anak. Perbanyaklah doa, minta ampun kepada Allah. Jadi nanti seorang orang tua itu yang memiliki anak soleh, apalagi anaknya banyak, mendoakan orang tuanya semua, istighfar untuk orang tuanya semuanya, itu dia kaget. Kenapa dikasih pahala penghargaan oleh Allah luar biasa, padahal dulu biasa-biasa saja. Ketika dia bertanya kepada Allah, ya Allah ini dari mana kok saya dapat penghargaan luar biasa? Itu istighfar anakmu kepadamu. Jadi kalau kita ingin mengangkat derajat orang tua kita, terutama yang sudah meninggal, perbanyaklah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya, itu meninggikan derajat orang tua kita. Ya, terutama yang sudah meninggal. Istighfar untuk kedua. Yang ketiga, melaksanakan janji-janji keduanya setelah keduanya meninggal dunia. Ini menunjukkan apa? Anak sama bapak itu dekat. Iya. Kalau nggak dekat nggak tahu dia janji nggak tahu janji-janji apa, punya janji apa, punya rencana apa gitu, mewujudkan ini itu. Nggak pernah cerita sama anaknya. Kecuali kalau bapaknya mungkin ini Ustaz, apa? Politisi kan dia janji-janjinya dipublish. Janji yang baik ini ya. Misalnya punya janji ini, janji itu. Alangkah baiknya kalau dibicarakan sama anak-anaknya. Saya punya program, punya rencana begini. Nah, bapak punya cita-cita begini, begitu. Sampaikan anak. Kalau ternyata belum tercapai, sudah meninggal, anak ini punya kewajiban, bukan kewajiban ya, melanjutkan. Kecuali janji. Kalau utang atau apa yang sifatnya wajib. Kalau ini cita-cita yang baik, pengen punya pesantren tapi belum terutan, nah ini anak jadi tersemangati misalnya. Pengen bangun masjid, belum selesai, anaknya tersemangat. Jadi begitu. Ini bentuk bakti kepada seorang orang tua adalah meneruskan cita-cita ayahnya, cita-cita ibunya yang belum terlaksana. Kalau cita-cita terlaksana, kegiatan kita yang sudah baik, ya tentu kita harus menjaganya, memeliharanya, aset-asetnya.
biar tetap lestari kan kebaikan-kebaikan orang tua kita itu. Ini baru sebatas janji rencana aja kita diperintahkan untuk mewujud. Apalagi rencana yang sudah dipertahankan. Ya, dipertahankan di tubuh suburkan. Jangan sampai misalnya orang tua punya pesantren gitu. Setelah meninggal malah terbengkalai. Terbelangkalai, bubar. Anaknya nggak ada yang ngurusin. Nah, ini berarti berbakti ke orang tuanya kurang. Orang tua udah merintis, malah dibubarin sama anaknya. Ini berarti tidak menjalankan benar ya. Nah, itu nomor berapa Pak Agung tadi? 3. Nomor 4. Menyambung persaudaraan tadi. Silaturahim. Ya. Menyambung tali silaturahim dengan kerabat-kerabat orang tuanya. Ya. Jangan sampai nggak tahu bapak saya sepupunya siapa. Cerita ini tanggung jawab bapak-bapak ini. Kakeknya siapa? Ini saudara kakekmu itu Pak D, ini Bude, Bule. Ya. Kasih tahu tugas orang tua ini. Jangan sampai anak nggak tahu kerabatnya. Ya. Kalau anak nggak tahu, itu pasti yang salah orang tuanya. Yang nggak tahu berarti nggak dikasih tahu kan? Nggak tahu. Tunjukin ini saudara dari ibumu ini, saudara dari bapakmu. Ini pamanmu ini. Ini tantemu, ini budimu. Oh ini sepupu bapak, ini namanya ini. Terserah, mungkin strata sosialnya beda sama kita, tetap harus kita kenalkan. Ya, jangan mentang-mentang kita udah misalnya beda hidup di kota gitu. Anak-anak kita nggak kita kenalkan dengan wong deso-deso itu. Ya, makanya pulang kampung itu tujuannya apa salah satu? Silaturahim, lebaran, reuni, tunjukin ini perkenalkan. Jangankan keluarga kerabat. Yang nomor 5 Pak Agung, memuliakan sahabat orang tuanya. Ikromu sodikihima. Memuliakan teman-teman bapak ibu kita. Memuliakan, berarti tahu kan? Bapaknya temannya siapa, ibunya, sahabatnya siapa, dan mereka itu kita muliakan, kita hormati, kita sopan santun. Ingat ibu ini berarti ingat ibu kita yang sudah meninggal. Ingat bapak ini, dulu sahabat baik, sahabat setia bapak saya. Maka saya silaturahim, saya hormat. Mungkin sudah tua dia ya, bawain hadiah. Itu Masya Allah. Ada ikatan batin yang luar biasa. Dan inilah agama, inilah Islam yang menyatukan hati. Ini kan semua kan hubungan-hubungan hati kan. Jadi bagaimana hati kita ini bersatu. Kalau hati bersatu, fisik gampang. Kalau hati ini lembut, diikat dengan kecintaan. Ya, dengan cinta, Masya Allah, semuanya akan baik-baik saja. Semua akan berjalan dengan baik. Harmonis hubungan kita, hidup kita. Kalau kita menjalankan sabda-sabda, pesan-pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya yang kita bahas dari kemarin terkait dengan kekerabatan, terkait dengan persaudaraan. Betapa saat ini hal ini menjadi sangat mahal, bahkan sangat langka. Coba kenal anak teman bapaknya nggak? Nggak ada yang kenal. Jarang. Kenal Pak D-nya, pamannya di sana, sepupunya. Nggak ada. Semakin mahal ini. Maka ini harus senantiasa kita angkat, kita ingatkan, dan alhamdulillah melalui kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini, hadis-hadis ini tetap terjaga dan kita sampai pada bab ini. Baik dari 39, 40. Dari bab 1 dulu. Iya, yang terkait dengan inilah yang silaturahim dan menjaga ini. 39, 40, 41, Masya Allah. Betapa indahnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan, menjalankannya. Masya Allah. Ini kan tujuannya. Ini Rabbal Alamin. Saya pikir cukup, udah 5 menit lebih. Ya. Masih inget nggak nih 5 nih? 1, apa tadi Man? Mendoakan. 2,
memintakan ampun, istighfar. 3, memenuhi janji-janjinya, melanjutkan Ya. janji-janji, cita-cita. Yang keempat, menyambung silaturahim dengan ya, kerabat atau teman-teman dari kedua orang tua. Yang kelima, Memuliakan sahabat-sahabat. Masya Allah. indah sekali nih ajarannya. Nah, Jamal masih ingat teman bapaknya? Bapaknya ingat nggak nih? Makanya itu Mas. Ingat ya? Ingat kan bapaknya? Temannya ibu? Iya, tahu. Anak teman ibu? Yang laki cewek cowok? Lagi diincer ya. Insya Allah. Indah ya? Ya. Biasa. Ini kalau ini ditegakkan, insya Allah umat Islam itu bersatu. Ya. Harmonis. Sekali lagi ini mahal saat ini. Sangat mahal. Iya. Iya. Ya. Baik, para jamaah sekalian mungkin ada yang mau ditanyakan? Jangan berebut. Tidak ada ya? Insya Allah nanti kita lanjut dengan ngobrol santai. Di YouTube atau di sosial media ada pertanyaan? Nggak ada, kosong ya? Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Sama-sama. Mohon maaf. Kesempatan kali ini mudah-mudahan Ustadz sehat selalu, Amin ya Rabb. berikan ilmu yang berkah, bermanfaat untuk kita semua, dan teman-teman yang hadir bisa juga sehat selalu untuk bisa hadir. Jadi nggak usah nanya-nanya lagi ya, hari Rabu ada kajian atau nggak, datang aja. Kalaupun nggak ada kan dapat pahala ya. Pahala niat. Ya kan? Baik, terima kasih. Kita sudah ada di akhir acara. Kita akan bertemu lagi di dalam kajian Riyadhus Shalihin berikutnya pekan depan hari Rabu sekitar jam 7 ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan sudah bertekad, berniat supaya bisa hadir pekan depan. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, silakan kalau mau